personil kan. From zero itu kapan from itu zero? mah beda lagi. Oh beda lagi. Gua apa? Gua pasti kita from zero. Nama bandnya dulu from zero. From Zero. Ya. Awal Heaven to Chaos itu gitarnya bukan si Tuye, si Teguh. Teguh itu kan jago pas lihat Tuye lebih jago. Waktu mau diselarasin nggak bisa Karena punya idealis sendiri ya. Gitu. Ya gitu. Tapi pernah ngejam bareng kan kita sama si Teguh kan waktu bawain lagu Dan tiga emang titik. nggak ada apa-apa, nggak maksudnya tuh nggak aja dulu kemana gitu. Enggak, cuman emang yang namanya idealis lah susah lah ya terjadi situ. Kenaikan kelas 3 saya ingat kenaikan kelas 3 SMP karena saya udah nggak sekelas sama si Teguh. Saya sekelas sama si Mongo, si Iwai, si Mbot gitu. Nah, ambil sini si Tuye bagus nih dan ketika dikenalin dia langsung berbaur gitu. Dan enak ya. Ya kan? Enak lah. Padahal itu band si Chaos Continue itu. Band Chaos Continue itu harusnya band SMP 19. Dia SMP PGI satu orang yang masuk. Mana PGI emang? PGI. Iya, alim ibadah. Alim ibadah. Tapi baragajul aja. Enggak ibadah. Sekolah tuh enggak nentuin gimana kita kerja. Betul. Mau kita sekolah di yang kayak gitu. Enggak nentuin lah gimana kitanya sih sebenarnya. Mau kita di mana kayak dia lah. Alam usaha. Iya. Betul. Iya. Enggak apa ya, enggak. Tidak Kalau kita menentukan. kuat gitu kan. Enggak akan ke bawah lingkungan. Ya gitu. Dan dari Chaos Continue itu masuk dia, kita manggung cuma sekalinya. Di Bakso mah kamu gak ikutnya? Enggak, cuma di 19 dah. 19 doang. Waktu perpisahan pada di 19 rame banget itu karena emang band favorit dan bisa yang pers itu udah kayak acara gitu. Karena ada bintang tamunya juga kan rame ada Blackjack dulu rame itu orang gagak pang kan si yang mirip Yuki Pasben ya? Ya kalau Engan siapa? Engan ya? Nah itu kan emang band favoritnya Chaos Continue udah apa terdengar lah di seangkatan kita karena yang intens main teh emang band kita gitu yang paling bagus zamannya band saya lah sorry gitu. Momennya tuh karena kita bisa bawain gini Burger Kill Rank 88 dulu ya Rank 88 Alone at Last udah pasti Avenged Sevenfold udah pasti Close Head terus yang pang itu Turtle Tsukima yang kayak gitulah gitu jadi kita main bisa rapi dan begitulah emang si Chaos Continue itu emang agak lamanya lama si Chaos Continue mah jadi semenjak pergantian Heaven to Chaos Continue manggung terus ngejam terus ganti lagi personilnya sampai Basna si Mbot diganti ku si Mamet ya banyak Chaos Continue tapi yang tetap masih ada saya si Tuye si Iwai nya masih Mongo tetap Rere udah nggak adanya Rere nggak ada kalau Tomtom bagian apa Tomtom bagian dokumentari dari perahu layar gitu lah jadi pergantian di situ semenjak pergantian apa namanya teh pergantian zaman ini udah malesin bawa lagu seperti itu terus akunya juga udah jadi geng motor bubar lah si Chaos Continue teh jadi personilnya saya sama si Mamet malah jadi geng motor jadi dijauhin lah sama teman-teman ketika udah tobat lagi ya kita buat iya kan tobat geng motor berhenti lah ya berhenti untuk tidak geng-gengan nggak tahu di pause lanjut lagi bisa jadi nah disitulah terbentuk From Zero lagunya kan ada di YouTube channel Adi Dulurnya apa sih judulnya mana vokalisnya cewek ya Ciao iya From Zero jadi cantik dong karena dia yang pengen gua gayet dulu dia yang audisi oh gitu anjing pakai audisi dong sorry audisinya nyanyi ngeri loh anjing nyanyi belum ada idol kan sama voice gitu belum ada jadi judges dong gak judges juga sebenarnya kan kalau main cantik aja karena pokoknya mah iya nah kode From Zero dia jadi kan sempet apa kumpul From Zero itu sebenarnya From Zero teh ya pecahannya bentuk Chaos Continue cuman personilnya beda karena kan pertama ngambil si Cobra-nya ya. Oh iya si enggak Cobra. Dulu sempet ini sama gue SSB sepak bola tuh Cobra terus Tuye saya terus si Gayotnya karena kan Gayot tuh sebelum Valen nama bukan Gayot siapa ya Cekes gitarnya karena mungkin luang lingkup kita tuh dulu satu jadi misalkan mereka satu daerah kita punya band gitu jadi kayak tukeran personil gitu
udah jadi hal wajar ya sebenarnya. Karena gini, kalau si From Zero itu bukan tiba-tiba kita buat. Jadi dulu kan udah bubar, kita gabung nongkrong lagi, saya si Cobra. Teh baru akrab. Si Cobra baru akrab, si Tuye udah nongkrong juga di Kaler. Kaler kan? Tahu kan Kaler? Tragedi. Banyak tragedi, labuh ti solokan. Nah di Kaler, jadi lihat si Cobra suka main gitar. Saya bilang si Cobra, yuk buat band, ada si Tuye mau. Ya, ada si Cekes juga kan, si Cekes kebetulan lagi private ke dia nih, main gitar. Kan dulunya dia megang bass di band 17-an, waktu manggung sama Pegasusnya masih main bass. Dulu satu band sama si Cekes, emang lama. Ambil si Cekes, vokalis nggak ada, ngelihat si Gayot lah, ya, karena emang yang penting kita ngisi dulu, gitu. ngisi dulu. Ada dulu. Dan si Cobra pinter punya lagu, ada beberapa lagu lah di aransemen sama si Tuye buat. Makin kesini pernah ke Jakarta kan ya? Si Cobra sama si Gayot teh apa sih yang Jirok teh meraih mimpi teh? Waktu itu audisi kayak gitu. Pernah ke Jakarta. Zaman kita udah anjing ada kalau udah ada audisi itu udah paling duluan ya. Iya emang momennya di situ. Sekarang jarang. Itu lagi menggebu-gebu kita. Apalagi saya sama si Tuye paling intens lah ketemu sama si Cobra paling. Tiap hari. Tahun 2009 ya, Yo. 2009 teh emang Valen duluan lah. Valen duluan kita teh. Saya kenal sama si Banu teh emang dulu pernah diajak ngeband sih. Apa lupa lagi namanya bandnya, pokoknya sama si Agung juga. Sebelum Valen sih. Sebelum ada si Bucol. Seudah mereka dari Pegasus sebenarnya. Ya, karena dari mulut ke mulut, oh itu si Dulur bisa main drum. Jadi dia nyamperin ke Kaleb, si Banu teh nyamperin sama si Agung. Lur nyobain ngejam. Cocok nih main, tapi kesananya kayaknya udah nggak intens ya, udah nggak bersama. Di situ ya sama si Agung, lupa lagi lah pokoknya yang ingat Agung Banu waktu itu bawain. Sama kita dulu kita ngeband. Oh iya. Saya, Day. Oh iya. Tapi sempat si Thomas kan vokalisnya? Thomas, saya, Tuye, kamu. Oh iya. Banu sih itu Thomas vokalisnya. Bawain. Oh itu mah sama si Peya yang mau mabuk apa sih gitu anjing terus ditutup. Itu bukan. Iya benar enggak. Sampai beda lagi sama dia. Sebelum sama saya sama dia dulu pernah. Breaking Benjamin. Breaking Benjamin, The Diary of Jam. Baru ayo ngomong itu. Megang bass sambil nyekrim. Ya berdua biasa Banu sama Tuye gitu. Ya saya tahu Breaking Benjamin dari Day karena Lur Breaking Benjamin naonnya. Orang kan biasa ngedengerin Avenged lagu lokal. Karena 2008 saya udah di beda genre, jadi pernah punya band juga, nama bandnya Damberdam. Itu genrenya udah kayak ya Damberdam ya, tahu lah Damberdam. Jadi yang bawa kita ke Screamo itu yang rambutnya begini-begini tuh dia deh. Mau cari apa? Itu setelah bubar From Zero, langsung kita cakar muka sendiri. Anjing rambutnya kan camuri. Cakar nyakar gue muka sendiri. Karena emang tujuan kita kenal sama si Day itu emang mau buat band tadinya sambil diperkenalkan sama si Banu, bukan buat nongkrong biasa aja. Ternyata orangnya enak. Si Day juga dulu ketika deket mah sering tidur di rumah saya deh, Thomas main laptop, terus pacaran sama orang bule, anjir orang pacaran dulu. Kalau di Blavier dan sekarang aing DM dia di Instagram nggak dibalas. Pacaran sama bule. Kira aku teh bohong, coba deh apa namanya teh dulu video call lewat laptop. Itu Yahoo Messenger. Yahoo Messenger. ya. Bule? Iya. Pak Le bule gitu. Bule orang mana? Prancis loh. Kalau di Blavier. Makanya di sisi lain makanya nih. Dan saya punya teman sehebat gini gitu. Nih, kita lanjut lagi nih ke From Zero nih. From Zero itu siapa yang namain From Zero? Yang namain tuh siapa dulu? Sayanya. Terinspirasinya bukan dari Pertamina kan? Astagfirullahaladzim, bukan pura. Bensin maksudnya. Dari nol ya. Enggak dari nol karena dulu tuh naonnya bandnya belum ada nama bandnya. Belum jadi main aja biasa. Waktu punya dinamain bandnya pas mau manggung ke From Zero to Hero. Cakep ya. Ada itu mah band luar negeri. Ada. Jadi ketika masuk Reverb Nation, From Zero to Hero masuknya itu. Oh. Jadi kalau yang mau denger lagu From Zero ada di Reverb Nation juga selain di YouTube. Ya, ada di situ jejak digital kita karya. Sama RBT juga ya. sempat bikin. RBT sempat bikin. Nah, jadi waktu From Zero teh namanya udah gue bilang ini kita mah masih hampir ngetop hampir. From Zero itu dari nol, tapi semua setuju padahal nggak keren-keren apa ini namanya. Tapi di masa itu saya anggap bangga gitu. Kenapa bangga? Kita punya demo lagu, demo live.
Dulu. Bukan demo live. Kalau gue dulu sempet demo live. Saya belum sempet demo live. Demo live itu ya sebenarnya sama aja sih. Tujuannya tuh bukan buat bikin lagu, cuma prosesnya mungkin beda. ini kalau zaman sekarang tuh EP. Nah, EP. jadi bikin lagu, pertama kali bikin lagu kayak di studio asli walaupun dibikinnya di kosan. Ya. Dan dia pun emang pertama kali gitu. Jadi dia kan dulu emang linknya banyak. Jadi dia untuk lagu pop rock itu masuk ke From Zero. Dia punk itu si Anting Yengsol. Iya, Anting Yengsol. Emang jadi ketika manggung itu emang dia koordinasi dulu. Maksudnya saya mau manggung Anting Yengsol nggak bisa ngejam. Karena dia banyak banget bandnya. Banyak buat demo track ada lagu si Dewi sama si Memilih Dia masuk sama si cowok si Gayot. Gak enak didengar anjir. Ya sebenarnya band itu kan bukan karena emang dia jago main gitar. Betul. Cuman kan ada fase dimana kita tuh harus ketemu ngobrol kayak gini. Ya menyatukan visi misi. Kalau sekarang visi misinya udah sekarang gini ya, anggap aja kalau misalkan gua gitaris lo vokalis misalkan udah ada nggak enak gitu gara-gara masalah sepele gitu. Ya mau apa diterusin gitu. Betul. Maksudnya. Jadi emang gara-gara masalah sepele, maksudnya nggak sepele tapi emang tidak akan nyaman kalau ini diteruskan. Kita ngambil vokalis cewek pun kita emang punya komitmen. Kita jangan dipacarin. Terus di sisi lain kalau ada yang dipacarin ya mending hot aja gitu. Nah di situ kan udah keluar, udah punya 2 demo track. Si Dewi sama Memilih Dia itu punya demo track. Ada masalah lah. Dan emang semua personal itu nggak setuju. Maksudnya itu dalam artian ini arahnya udah kriminal. Jadi pribadi orang itu kurang lebih ke sifat pribadi. Pribadi. Bukan berarti suara dia jelek loh. Enggak, karena dalam satu band karyanya lah. Karena dalam satu band itu kalau menurut saya bukan berarti paling satu orang bagus band itu maju. Attitude. Sama aja kalau kita tim kerja, misalnya attitude-nya nggak benar ya sama. Betul. Iya. Gini, kalian pemain gitar, kalian pemain bass, kalian vokalis, kalian bisa latihan di rumah. Saya? Oh iya. Ya bisa lah beli. Enggak. Waktu itu enggak bisa. Zaman dulu gini, jarang. Kamu beli gitar akustik itu bisa berapa ratus ribu, beli drum bisa berapa juta. Bedanya momen itu. Momennya bayangkan gini, Stuye bikin lagu. Kamu bikin lagu, gonjang-gonjang, orang kudu kumaha. Itu tah. Momen yang emang dimana si drummer itu merasa hebat itu di situ menurut saya. Bisa ketika si Tuye lebih jereng gini, lu udah ya influence kayak udah. Oh iya. Yes, genius. Jadi saya cuma butuh rekaman kosong doang gitu, misalkan si Stuye rekaman kosong nggak perlu lirik sih sebenarnya awalnya, rekaman kosong ini chordsnya di mana, ini di refnya di mana, ini depannya mau diisi sama drum dulu atau intronya diisi apa dulu. Nah di situ emang menjadi suatu orang teh mikir. Iya. Emang tidak hanya drum, gitar, bass ketika punya karya pasti semua mikir lah gitu. Vokal semua mikir. Nah di situ mikir, anjir, orang ngetuknya kumaha. Bener gak? Orang ngetuknya kumaha. Oh, tapi kan yang namanya drummer semua pasti punya ketika ketika meremin mata ngedengerin lagu ini, orang kudu mukul hi-hat heula, cymbal heula, tom-tom heula, pedal heula, nah itu. Ketukannya berapa per berapa. Itu. Ya, makanya saya saranin untuk pemain drum semua ya. Seluruh dunia sih. Seluruh Indonesia. Kalau mana kan bisa privat ya, di mana tadi Purwacaraka. Drummer itu di GO. Karena mikir. Itu paling benar. Karena emang kita tidak jadi ya. Gini kalau untuk drummer itu rugi jadi drummer menurut saya. Kesatu terkenal susah. Oh iya di belakang. Kedua di belakang. Banyak minusnya. Sekarang ketika kita sehebat-hebatnya main drum, tetap vokalis di depan. Nomor 2 gitaris. Tapi jangan salah loh. Maksudnya kayak drummer itu kayak misalnya gini. Wong Aksan lu tahu kan? Wong Aksan. Dari Potret ke Dewa. Yes. Kan? Maksudnya jadi tapi ketika dia hebat, Iqmal Tobing. Nah, banyak tuh ketika dia udah jadi front, udah dia kayak solo. Tapi nggak ada nyawanya untuk di band menurut saya. Iya, kalau di band. Ketika keluar ya udah bisa diganti sama orang lain. Iya, vokalis. Ketika keluar ganti nama band. Well done, beres. Susah sih, susah. Cuman karena pada waktu itu tuh jadi band-bandnya tuh yang kita jalanin tuh musiknya tuh rada slow, yang flat. Karena kan tuntutan mimpi kita waktu itu kan masuk label. Betul. Ya kan? Jadi kita harus ngikut arus nggak indie ya. Jadi arusnya tuh emang
ya musiknya kayak gitu. Ya. Nggak jelek sebenarnya, cuman rada susah buat show up skill masing-masing. Iya, harusnya kurang banget ya. Betul. Ya, emang tuh harus menentukan kita mau di indie apa di ya, minor. jadi susah lihat Betul. mau gimana ya, skill player tuh dari band tuh susah gitu. Ya. Karena ya patokan musiknya ya apa gitu, jadi susah. Nah sekarang golden scene-nya lu di band puncaknya kayak gimana golden scene-nya? Mungkin kalau gue tuh apa ya, karena gue dari tahun ke tahun gitu, kalau gue kan nggak berhenti ya, maksudnya lepas dari sini sana lepas dari sana. Ya. Momen yang benar-benar yang lu dari awal gitu ya, dari awal. Mungkin waktu itu ada sih panggung gede gitu. Gua alhamdulillah tuh dikasih nginjek panggung yang segede gitu, gede banget. Acara Vespa ya? Ya G-Live waktu itu ya, G-Live. Baru-baru inilah, nggak lama itu. Nggak lama ya? Nah itu tuh jadi gimana ya, lihat penonton sebanyak itu terus bisa nyanyi bareng gitu dan tahu keren gitu kan, dan iya euforia kan. Iya, euforia gitu sampai anjing gitu tuh apa ya, sampai iya. Bangga lah. Lu sampai ya merinding lah, pasti merinding dong. Ya. Awal gue naik panggung itu juga udah gimana ya, maksudnya ya karena kan gue yang biasanya 17-an, yang biasanya mengisi pensi. Ya ada juga collab sama artis ya gitu kan, nggak ada penontonnya juga. Betul. Di YouTube gitu, Ya. segala macam. Nah waktu kemarin dikasih panggung segede gitu baru naik udah tek anjing loh bakieu aja. Kan jadi gimana ya, jadi gimana, jadi susah di apa ya. Tapi itu yang menurut gue kayak anjing, ini momen berharga. Golden scene. Kalau Dai gimana? Justru kalau golden scene gue tuh kayak lu kan istilahnya kayak perspektif di di proses lah ya. Proses, betul. Lu kayak di gigsnya. Justru kalau gue tuh kayak di luar itu semua. Apa tuh? Jadi kan yang namanya momen ya menurut gua tuh, walaupun terlepas dari band pop gua dulu 2005 si Pegasus ini, gua pernah bikin project Annexing Dumperdam itu yang band indie. Akhirnya si Dumperdam dari awalnya dari screamo, pure metal sampai ke deathcore, sempet tahun 2000 berapa belas itu gua lupa lah, itu sampai dijadiin Shocking Day kayak acara tahun baru di Malang dulu. Big star-nya gitu dulu si band Dumperdam. Terus dengan di Reverb Nation dulu si Dumperdam itu punya judul lagu yang namanya Just Close Your Eyes, pendownload terbanyak dulu di Reverb Nation tahun 2008. Itu teh keluarnya Dumperdam teh waktu masih usung PW Gaskin ya? Clean Minsan. Gua seangkatan sama Piu Gaski. Bukan Piu Gaskin, sama Clean Minsan gua seangkatan. Karena kan merchandise-nya teh yang bajunya teh warna-warni yang abstrak gitu. Terus sama si Clean Minsan sama si For Revenge seangkatan. Jadi zamannya dulu Friendster-nya kayak gitu si Reverb Nation paling ngapain ke situ doang. Terlepas dari itu, momen yang kalau kata gua golden scene itu justru pas sama Pegasus. Aneh kan? Kenapa? Aneh dong. Yang tadi gua lanjutin nih ceritanya yang tadi Kang Dani itu. Seumur-umur gue otodidak semua, dan ketika gue pas beres latihan gue dipersilahkan masuk di ruangannya dia tanya, nama band apa, personel siapa aja, perkenalkan diri. Ini bener otodidak ya, ini bener lagu sendiri semua setiap latihan. Iya Kang, nyiptain sendiri, iya, diklaim sendiri berarti dong, iya. Siapa nyiptain lagu? Gue untuk unjuk tangan gue dan si Agung, ini lagunya ini. Tertarik sama yang lagu MBB itu. Yes. Kang Dan. Emang easy listening. Nah, golden scene-nya gue tuh momennya kayak haru, yang bikin gue haru, yang bikin anjing ngeband udah kayak makanya gue pengen kayak cerita-cerita kayak ngeband nih udahlah gitu. Kang Dani nyuruh, oke, kalau bener ini band Pegasus milik kalian, terus lagu juga lagu-lagu milik kalian, minggu depan track ya. Gila gak sih, kayak anjing pengen nangis gila di situ. Anjing nge-track dong gitu, yang butuh duit berapa banyak dulu. Dan yang bikin gua momen lagi yang mungkin untuk zaman digital sekarang jarang, walaupun ada sempat temen untuk zaman sekarang enggak, udah aja digital. Nah, gua pas di tahunnya 2005 itu ngalamin yang pakai recording pakai kaset pita. Susah nih. Itu bener ngatur tempo ya. Di situ udah keluarnya Salman sama Kang Dani. Udah ntar minggu depan coba kesini, gak usah latihan, gak usah bayar, langsung demo live, sekalian ngobrol sama Kang Nun. Anjing di situ udah beres semua. Anjing kayak berkaca-kaca, karena kayak anjing goblok the best itu kayak pelukan gak si Banu semua, anjing tos semua udah kayak
jalan kaki tuh pas kayak udah anjing nggak nyangka banget. Nah akhirnya situ kayak seminggu itu kita semua kayak bener-bener ngabisin waktu seminggu yang mungkin kalau di rumah tuh cuma 3 jam. Ngumpulnya di rumah Banu kan dulu di rumah si Banu itu. Ya, gedenya kita intens situ, lagu diulik dirapihin semua. Nah, akhirnya ngelis untuk demo live itu kan harusnya di list lagu pertama, kedua, ketiga kayak 10 lagu lu habisin kaset pita misalkan 5 lagu, entar dibaliknya set B-nya 5 lagu lagi. Kita harus di ini dulu. Nah, jadi kayak punya catatan, gua punya catatan di sound gua, terus si Bucol juga sama di drumnya. Jadi nggak keliru, ini lagu apa nggak kayak gitu. Jadi kita tinggal baca kayak random tuh, kayak baca di kayak gitu, kayak pakai tempo. Kalau udah habis dreng beres terus dreng lagi, itu kayak ini momennya kayak itu. Kenapa gue bikin bilang Golden Scene selama gue ngeband gitu, walaupun gue punya band yang kalau kata gue zaman metal itu ada si Demerdam udah agak sedikit hebat karena nge-gigs di mana-mana, sampai gue dulu manggung di si Fatmawati bareng Raja Singa, si Killing Inside gitu bareng juga di situ, terus di Bogor juga di Gunung Putri, bener-bener hebat. Gue kayak nggak mau diatur mungkin ngebayangkan kayak anjing coba kalau gue milih yang sebagai kasus ini gitu terus dan gue maju kayak sampai lu jalan lurus aja lah gitu. Itu makanya Golden Scene tuh kayak anjing nggak akan bisa lagi momennya, nggak akan hilang. Nah akhirnya itu kayak berantakan gitu. Akhirnya band itu bubar. Akhirnya dari si yang anak-anak si Banu, si Agung itu kan gue pecah. Akhirnya bikin lagi si Thomas, berantakan sama si Billy, sampai akhirnya sama kalian. Terus pernah ada lagi anak-anak kuliahan yang lain. Itu gara-gara ada band ini yang gue jalanin juga gitu. Jadi hebatnya itulah perjalanan itu. Ya, dan menurut saya mah nggak ditanya. Iya, kamu ketagonian, ya, pertanyaan itu yang tadi itu diskriminatif. Karena itu pertanyaan nggak berlaku buat saya. Ya. Nggak berlaku buat saya. Oke, saya bertanya sama kalian semua, dari cerita kalian semua kan tadi kalian udah ngeband lama ya, udah bongkar pasang personil, betul sih. Jadi apa yang membuat satu band itu bongkar pasang personil dan bagaimana caranya untuk membuat satu band itu solid gitu, tanpa harus membongkar pasang personil? Susah sih kalau itu diomongin, karena yang namanya band itu bisa 5 kepala, 4 kepala, 6 kepala. Kalau kita pengen solid, apalagi dengan zaman sekarang ya perlu cuan ke satu. Tapi yang kemarin kita bilang di podcast kemarin ya, yang paling penting itu family 0,5. Cuan nomor 1, family 0,5. Kalau kita udah merasa kita family semua dan kita merasa merendah diri semua, kita bilangnya kita di bawah rata-rata semua, saya yakin band itu bisa bergerak dan harus ada yang ngurus. Betul. Dalam artian harus ada head. Dalam artian head itu emang bisa mengayomi anak-anak bandnya. Dalam artian karena band itu kan satu sama lain. Ya lu bayangin aja kan, satu rumah ditempatin sama 5 orang ya, kayak ibaratnya kayak satu badan nih, band itu kayak ada 1 pemikiran yang berbeda-beda. Jadi kan setiap orang itu beda isi kepala. Ya. Nah, lu bayangin harus satu, itu kan susah banget. Betul. Makanya itu yang tadi dulu ngomong ya, maksudnya mungkin gimana caranya mengakali untuk band itu nggak bongkar pasang. Betul. Salah satunya itu yang kayak tadi family, bener. Family 0,5 menurut saya. Sebelum 1 yang kemarin. Satu lagi kita tambahin yang tadi butuh manajemen. Iya, butuh manajemen sih sebetulnya. Pasti ada. Harus ada manajemen. Karena kalau udah salah satu bidang apapun, kalau udah ada manajemen itu tertata. Nah, tertata semua. Jadi udah tahu job desk-nya masing-masing kayak gimana. Schedule-nya jelas ya kan. Terus disiplinnya udah tahu gitu kan. Konsekuensinya seperti apa, itu manajemen itu udah paling nomor 1. Ya. Karena kalau menurut gua ngeband itu kayak udah perusahaan. Betul. Kalau untuk band yang serius. Band yang serius perusahaan. Yang kedua juga emang kita harus tahu niat dan tujuannya seperti apa ngeband. Mau hobi doang ya kita jalan. Tapi kalau mau ke serius ya kita harus emang ada job desk-nya terarah A sampai Z sama aja, harus ada SOP-nya. Nah, betul. SOP-nya harus jelas. Kita kerja harus ngapain, misalkan kalau udah masuk label kan udah kontrak 1 tahun, mau manggung nggak manggung kan masih dibayar. Iya. Tapi kan kita harus dituntut punya album, punya mini album gitu. Nah, jadi band itu nggak mudah. Betul. Tidak ada yang mudah. Nah, pertanyaan terakhir, kenapa kalian berdua sekarang sudah berhenti ngeband?
Pertanyaan terakhir nih karena durasi sudah tidak memungkinkan. Ini nanti pertanyaan pamungkas. Dibikin part 2-nya aja. Ya. Kita enjoy banget ya kita. Iya, enjoy banget. Diundang di sini. Waduh, gila guys, enak banget di sini, enjoy banget ya. Ya. Family banget ya. Family dong. Ternyata nggak ngeganggu kesibukan kan? Enggak, ya rekening kan ntar. Iya. Ya. Di sini enak banget pasti. Ntar jangan cuma sekali doang lah ya. Pasti. Nanti Damberdam kalau bisa diundang. Boleh. Valen bisa diundang. Chaos Continue bisa diundang. Jadi kita biar bernostalgia apa yang kita kerjakan. Sama si tukang pecel lele jangan lupa. Iya. Oh iya. Sepeda more. Itu benar. Oke, pertanyaan pamungkas Thank you. sebelum saya jawab terakhir ya. Saya pertanyaan ke Andra. Gimana menurut Anda, kenapa Anda bisa langsung berhenti di dunia band? Terakhir kan Anda main band itu sama band apa? Alter Ego yang pernah main di panggung besar. Terus kenapa memutuskan berhenti dan tidak mencari band lagi? Kenapa? Sebenarnya kalau berhenti sih enggak ya, cuman bandnya ya udah bubar aja. Maksudnya tuh kalau ya tapi kan kalau band bubar kamu main band sendiri kan? Iya, maksudnya gue tetap jalan sih sebenarnya nggak berhenti juga. Cuman kayak belum aja kali ya. Belum aja. Terus kemarin sih sempat bikin project juga sama. Tapi emang pingin masih ngeband. Masih sih. Soalnya gue mau ngapain lagi ya? Iya. Soalnya dari awal juga gue umur berapa tahun ditato gue nggak akan kerja udah capek. Ngeband. Jadi entrepreneurnya paling bisa cari duit. Jadi sebenarnya nggak berhenti. Kemarin juga cuman mencari teman-teman yang emang satu visi. Ya, satu misi lebih apa ya? Makin dewasa kan kita makin banyak kebutuhan ya. Iya. Betul. Tapi emang saran saya juga seperti itu. Kalau kamu berhenti sayang skill yang sudah ada. Benar. Belajar dari kecil. Iya lo belajar dari Purwacaraka ya. Nah, jadi di GO. Jadi teman-teman nih, dia tuh nggak berhenti ngeband. Emang kalau butuh gitaris bisa kontak di Instagramnya Andrali. Andrali _ Percayalah bagus mainnya. Cuman kalau untuk klub atau enggak ya itu balik lagi ke teman. Gampang jadi promo mana ya nggak apa-apa sih. Lu kalau mau ngomong lu bilang gua lagi butuh kerjaan nih. Anjing sama gua. Lu sebenarnya hobi juga lah ya. Ngejam gitu hobi juga. Siapa tahu ntar cocok sama Andra. Punya ya project. Kemarin juga sempat bikin project sama kayak nggak apa-apa disebutin ya nggak apa-apa kayak Dua Serigala terus SD Club jadi apa ya nggak apa-apa jadi kan entertain kan kalau selama entertain ya nggak apa-apa lu mau jadi pemain suling lu entertain ya emang apa makanya gue mau anjing nggak apa-apa jadi apapun alirannya yang emang butuh gitaris musik bisa itu nggak ada diskriminatif karena kalau kata gue udah bahasanya udah musik universal. Betul. Bahasanya udah universal, lu enggak jangan bohong lah, dangdut itu semua suka. Apalagi sekarang kan no dangdut no party. Hey. Gua paling gak demen kayak orang anjing naon sih mana kadang gitu. Hey, sia lain musisi berarti nah, gitu. Jangan kan gitu. Melayu dihina ST12 bisa naik. Iya. Enak-enak lagunya gitu. Kangen band bisa naik. Enak-enak lagunya. Jadi jangan bauan kalau untuk musisi. Lihat karyanya lah. Karena sekarang kan tadi Andra sudah menyebutkan bahwa dia itu masih ngeband gak berhenti. Berarti saya salah informasi nih. Jadi ditunggu aja lah. Nah, buat Daryl nih, kenapa bisa berhenti ngeband? Dan apakah ada rencana lagi untuk ngeband ataukah sudah? Kalau untuk berhenti sih mungkin udah lama berhenti ada ya? Sifatnya sementara ya, kadang kan berhenti gitu. Karena awalnya berdiri dari entertain ya. Betul. Dulu kalau saya bisa nyinkronin kalau si band itu pasti nggak jauh dari fashion. Betul. Karena dulu saya sempat fokus di fashion ya, di brand ya, di clothing line. Iya. Untuk berhenti enggak. Dekat Lucky Scar juga dulu dia. Iya kan? Di Lucky Scar pernah kita ketemu. Ada brand juga. Untuk berhenti enggak mungkin, tapi saya tidak kalau Andra kan istilahnya masih antusias yang oke lah ngeband ayo gitu. Kalau gue justru bukan pengen harus terpacu oke lah kayak misalnya ngeband enggak, mungkin untuk jadi side project aja gitu. Kalau misalkan pengen band-bandan ya kayak untuk serius kayaknya enggak. Tapi alasan udah enggak umurnya udah bukan umur Pak, jadi kayak apa ya, kalau ngeband ya anjing enggak, golden scene gue udah enggak ada. Kalau kata gue tuh kayak anjing momen udah susah didapat lah. Iya. Berarti gue harus nunggu lagi momen dong. Betul. Ya kan. Kalau dulu kan anjing pengen banget. Kalau gue enggak berhenti, cuman untuk side project aja paling bikin project di YouTube atau misalkan
cover unplug kayak gitu masih oke, ayo gitu. Jadi nggak yang nggak serius. Side project aja lah. Nah, itu tadi jawaban dari mereka berdua nih. Dikau. Kalau aku sendiri gimana untuk lu mau kerja ya? kenapa ngeband keluar? Kan itu pertanyaannya. Maksudnya berhenti ngeband. Kesatu di sisi lain kerja, sekarang nge-YouTube juga gitu. Terakhir ngeband sama dia, sama yang cewek itu siapa ya? Oca? Bukan. Siapa sih? Sama cewek sama Banu yang saya ngegantiin PY. Pramoran. Bukan. Ngegantiin PY itu yang di Pasteur kita. Ngegantiin PY saya dulu. Oh si Ebo. Ya kan dulu pernah bareng sama dia kan, pernah main. Nah di situ ternyata idealisnya udah berbeda. Dulu itu pengen terjun lagi dengan idealis yang berbeda dan emang headnya udah beda kan dulu. Headnya dia dulu si itu kan, si Ebo itu kan headnya karena udah nggak bisa gitu lah. Dan ya udahlah di situ memutuskan berhenti karena emang jalannya bukan di band dan ya sudah jalannya untuk berkarir di dunia nyata sama sekarang mencoba tapi nggak jauh sih, lu masih entertain kan? Masih entertain. Ya, gue juga sih gitu sama sih kalau sekarang paling gue larinya ke entrepreneur aja gitu, dagang gitu, entrepreneur sama ya udah. Lu dagang apa memang? Gue cewek alter. Dan di sisi lain kenapa berhenti ngeband juga capeknya apa? Ya karena itu. Tapi bukan berarti untuk kita berhenti selamanya kan? Kayak tadi gua set project oke lah. Bukan berhenti untuk selamanya, untuk ngerti sedikit apalagi udah gede gini kan kita udah tahu ya mixing, ngedengerin musik itu gimana cara buat cara ketukan yang bagus dan baik gimana udah. Dan gua tahu otak lu sebenarnya. Sekarang udah istilahnya apa ya? Lu tadi bilang udah capek gitu kan gue. Sekarang mah yang real aja lah ya. Saya upload gitu kan. Iya. Tapi gini. Satu pemikiran lah. Ya. Ya makanya set project aja udah. Capek itu bukan berarti nggak menghasilkan uang. Sebenarnya saya pingin sampai sekarang itu pingin ngeband, cuman misalkan saya harus buat lagi sama si Tuyo itu harus lama prosesnya. Iya. Dan misalkan saya ngajakin orang itu nggak mau, saya orangnya kumanya malesan. Ya ribet lagi lah. Maksudnya ayo deh ngeband, ribet. Jadi orang harus nyari siapa gitu. Saya harus audisi. Saya harus, ya kan nggak lucu. Karena terlepas dari itu nih ya, yang namanya yang tadi Dulur bilang capek gitu kan. Capek itu karena butuh beberapa tahap ya. Butuh beberapa tahap. Menyatukan yang susah. Karena gini loh. Kalau menurut gua tuh kayak membangun tidak semudah merobohkan. Betul. Jadi kayak lu tuh ngeband itu kayak ngebentuk rumah, lu ngebangun pasirnya segimana, batu batanya kayak gimana, fondasinya kayak gimana gitu. Ya. Kalau ngerubuhin itu nggak. Jadi capeknya gitulah. Jadi malah kita bukan jadi silaturahmi ketika buat band. Ketika ada kejelekan malah kita jadi bubar. Bubar dalam artian bubar semuanya loh. Maksudnya jadi saya nggak mau ke arah sana saja. Tapi kalau misalkan ada niatan untuk balik lagi ke band, ya sekedar hobi. Terus emang sekarang emang susah sih. Jadi sekarang tuh bukan yang ngecilin ya, jadi anak band sekarang tuh apalagi PPKM gini kan, mau ngapain? Udah PPKM kayak gini, sebelum PPKM juga kayaknya ngeband aja daring? Enggak, di rumah masing-masing? Iya, sekelas skin aja? Iya kan? Iya, sebelum kayak gitu juga kayak dihargain itu gitu, band tuh kayak apa sih? Cuman gope gitu, kayak kurang menjanjikan lah buat sesuatu yang harus serius gitu. Sekarang kita harus serius kan harus apa ya, harus bikin, harus punya alat, harus punya teman, harus punya personil, harus macam, pokoknya banyak banget belajar audio yang benar gitu. Belum harus belajar visual, mau punya video klip, belajar bikin lagu lagi, itu udah waktunya posting time. Makanya kurang kelihatan banyak gitu kan sekarang band-band apalagi sekarang di Bandung dong. Peminatnya banyak TikTok pak. Ya, yes. Kayak gitu-gitu lah. TikTok. Kita enggak sih. Yang kayak gitu pengen gua sebenarnya. Tapi yang tadi mereka bilang untuk terjun lagi ada kemungkinan pasti gitu. Karena kan waktu aja yang menjawab. Karena saya juga siapa tahu besok kita bisa ada project kan? Dapat project. Karena tidak menutup kemungkinan itu yang namanya passion, hobi, apalagi pasti kangen pasti masih punya passion di situ lah. Karena apalagi musik yang namanya kita dengerin sehari-hari ketika kita lagi galau, ketika lagi kita udah senang. Jadi habit lah. Udah jadi habit musik itu ya hobi lah. Sedikit-sedikit juga dengerin musik sedikit-sedikit dengerin keseharian jadi tidak menutup kemungkinan kita bertiga juga pingin lagi terjun ke dunia band, tapi tidak dengan serius. Maksudnya dalam artian kalau ada yang serius menjanjikan ya kenapa tidak. Saya bisa meninggalkan apapun itu karena itu hobi, project limit lah ya. Tapi kalau hanya sekedar hayu kita have fun, nostalgia ya hayu gitu.
Itu. Nah, jadi untuk kalian yang masih ngeband apalagi baru, tetap pertahankan, tetap berkarya lah gitu. Jangan memikir dulu cuan lah gitu. Tetap konsisten arahnya kemana gitu. Perbaiki skill, perbaiki ilmu, tidak hanya skill sih, ilmunya ketika kita manggung soundnya harus benar, banyak lah gitu. Jadi tidak hanya main band itu. Jadi dalam satu personel harus ada yang punya bisa memixing, harus ada headnya, harus ada yang bisa punya skill, harus ada yang punya rekomendasi gitu. Ya mesinnya kalau motor mesinnya kali ya. Harus mau sabar, harus mau capek. Nah, betul seperti itu. Apalagi dalam kondisi kayak gini ya, maksudnya ya yang sabar aja udah buat musisi gitu. Yang sabar aja. Berkarya kan medianya sekarang. Media banyak. Kalian punya karya, upload di YouTube, upload di Spotify. Ya, promoin di sosmed masing-masing, insya Allah bisa didengerin sama lebih mudah justru lebih gampang tuh ya sekarang. Tapi saya tetap support untuk musisi semuanya lah gitu, apalagi yang baru-baru. Oke. Ya, gitu aja Mr. Boys. Kita tutup aja untuk di podcast hari ini bersama Daryl dan Andra. Dan mudah-mudahan kalian juga yang menonton bisa ngambil hikmahnya. Yang jeleknya jangan ditiru ya. Betul. Jadikan semuanya pelajaran, oke? Kita pamit, kita Superlead Official, jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Oke, see you. Bye.